Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sesepuh, alim ulama, al-mukarramun, juga yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Majalaya khususnya dan Bandung umumnya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan satu testimoni. Baru saja tadi dijelaskan dalam kurikulum vitae saya belajarnya di luar negeri. Saya berangkat itu tahun 71 ke Irak bersama Gus Dur. Terus ke Syria, terus ke Lebanon, terus ke Mesir, ke Libya, ke Tunisia, seluruh negara-negara Islam sampai Eropa juga. Ya. Di sana upacara Maulid Nabi, bulan Maulid ini dirayakannya itu hanya satu kali di Masjid Raya di ibu kota. Di Tunisia yang Maulid Nabi hanya satu malam di Masjid Az-Zaitun. Setelah itu ya sudah. Di Syria juga di Masjid Umayyah semalam sudah. Tetapi di Indonesia orang merayakan Maulid Nabi, ibu-ibu sekalian, dari mulai Polsek, Polres, Polda, markas besar kepolisian, RT, RW, camat, bupati, gubernur, sampai kementerian. Dari mulai apalagi MI, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, semuanya. Jadwal saya 2 bulan ini penuh tiap malam ceramah Maulid Nabi seperti malam ini. Ini pertanda bahwa di alam dunia ini orang-orang Indonesia adalah umat Islam yang paling mencintai nabinya. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Di Arab nggak ada orang perempuan malam-malam duduk di halaman seperti ini mendengarkan cerita Nabi ini. Betul Bu? Nggak ada. Nggak ada orang duduk di halaman sampai malam mendengarkan cerita Nabi. Telinga kita rindu mendengarkan cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semua malam ini yang hadir adalah para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju? Iya. Ibu-ibu percaya Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan? Yakin? Beneran? Enggak bohong? Pernah ketemu di mana? Oke. Saya tanya lagi, ibu percaya Nabi Muhammad utusan Tuhan? Punya fotonya? Punya kasetnya? Pernah salaman? Tapi percaya? Di sana, di negaranya orang Arab banyak yang gak percaya. Kenapa? Udah itu kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini umat Islam, komunitas muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia, khususnya di Majalaya.
Jangan-jangan Kanjeng Nabi lahir di sana ini numpang lewat. Tujuannya mah untuk orang maja. Amin. Itulah kira-kira. Nah, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Sebetulnya tujuan kita yang paling penting adalah membangun rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Supaya kita menitipkan kepada anak-anak kita supaya mencintai nabinya. Setiap tahun kita ceritakan Kanjeng Nabi itu begini, begini, begini. Kanjeng Nabi itu begitu, begitu, begitu. Supaya anak-anak kita mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya buka YouTube, ada orang lagi maulidan di obrak-abrik. Nggak tahu di mana tuh, mungkin di Bogor atau di mana. Kalau tidak salah. Alasannya adalah bid'ah. Pernah dengar ya? Pernah dengar maulid itu disebut bid'ah? Ya, pernah dengar. Jadi di obrak-abrik ini maksudnya apa? Itu kan Nabi tidak pernah melakukannya. Betul? Tidak pernah melakukannya. Lalu salahnya apa kita maulidan? Untuk mencintai Kanjeng Nabi. Ibu-ibu sekalian, sama seperti diri saya sendiri. Saya dari kecil belum pernah diulang tahuni oleh ibu saya. Sampai usia saya 60 tahun belum pernah mengulang tahun. Nah, setelah santri saya banyak di Pondok Pesantren Sadang Pinggan, mereka berinisiatif. Saya nggak tahu juga siapa yang pertama kali berinisiatif. Setiap tahun, setiap tanggal 2 bulan Februari, itu saya diulang tahuni oleh santri-santri saya. Ya. Acaranya ya ada nyanyinya, ada tiup lilinnya itu kan. Apa itu Buya Sakar itu? Itu musyrik itu. Itu adatnya agama lain, tiup lilin segala macam. Saya tidak melihat tiup lilinnya, tidak. Ini anak-anak santri saya mencintai saya. Seneng gak saya, Bu? Nah, Kanjeng Nabi diulang tahun ini seneng gak kira-kira? Seneng dong. Kok kenapa jadi dibid'ahkan? Karena alasannya tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini dalil-dalil semacam itu saya menjadi sedih sekali bahwa ada cara berpikir orang bahwa apabila tidak dilakukan Nabi itu namanya bid'ah. Persoalannya bukan sekedar bid'ah. Bukan sekedar kita mengada-ada, tetapi kelanjutan dari bid'ah ini disebut tersesat. Kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau sudah dolalah tidak berhenti. Wa kullu dolalatin finnar. Yang sesat itu masuk neraka. Jadi apakah tega engkau mengatakan masyarakat Majalaya yang maulid Nabi ini masuk neraka semua? Ini pertanyaan saya. Saya tidak mau berdebat, tapi kita lagi berbicara kepada sahabat-sahabat saya. Betul kok? Iya, tidak menyalahkan, silakan semacam itu. Jadi kalau saya andaikan masuk neraka, sebabnya karena saya cinta Nabi saya rela. Kalau dosa saya karena mencintai Nabi terus saya masuk neraka, saya rela kok. Betul nggak? Lah ya iya dong, gimana lagi? Nah, oke. Lalu ada lagi alasan yang pro maulid Nabi. Dengan hadis Nabi yang mengatakan man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Dalilnya, barang siapa yang menghormati maulid Nabi maka dia bersamaku di dalam sorga.
Ada dua. Yang satu mengatakan kita semua masuk neraka karena maulidan. Pendapat yang kedua, karena kita menghormati maulid Nabi, kita di sorga bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Pertengkaran itu sampai sekarang belum selesai. Masih terus bertengkar. Kita mengajak ibu-ibu dan bapak sobat sekalian, stop, kita jangan ikut bertengkar. Setuju? Yang maulid silakan maulidlah. Jangan memaksa yang tidak mau maulid. Yang tidak maulid jangan melarang orang yang maulid. Itu saja. Setuju begitu? Udah selesai. Mari kita hentikan pertengkaran di antara kita. Ini punya dalil, ini punya dalil. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi dalilnya, ini makanya kita jangan berebut dalil lah. Ya, kita beragama dengan pakai hati nurani saja. Masa Nabi tidak senang dihormati oleh kita? Betul nggak? Iya dong. Ibu-ibu, bapak semua saya yakin semua orang pasti senang dihormati. Iya kan? Jadi saya khawatir barangkali ini membid'ahkan maulid Nabi ini barangkali itu upaya untuk melemahkan cinta kita sebetulnya. Ya. Jadi artinya bahwa maulid Nabi itu adalah mendidik anak-anak kita supaya mencintai nabinya. Nanti bukan hanya maulid Nabi, sampai hormat bendera juga pernah diharamkan ya Bu ya. Dianggapnya musyrik hormat bendera. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hormat bendera itu setiap hari Senin kita apel. Ya kan, di sekolah, di kantor-kantor ada acara hormat bendera. Hormat bendera, gerak. Itu bukan menyembah bendera. Itu adalah simbol-simbol pendidikan untuk menanamkan cinta tanah air. Gimana lagi? Jadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, hubungan antar kita, apakah itu seremoni-seremoni ataupun ritual-ritual ataupun tradisi-tradisi yang baik, itu sebetulnya hanya merupakan simbol-simbol sosial. Umpamanya saya salaman dengan orang yang lebih pintar dari saya, yang lebih tua dari saya. Pasti saya cium tangannya, betul? Untuk menghormati, bukan menyembah. Ibu-ibu mengajari nggak anak-anaknya bersalaman supaya dicium tangannya? Dihormati, mendidik supaya anak kita takzim dan hormat kepada orang tua. Lalu di mana salahnya? Itu yang jadi persoalan. Jadi artinya memang kalau urusannya karena Nabi tidak melakukannya, ini menjadi masalah. Umpamanya begini, Bu. Satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya cebok pakai tisu? Kan banyak di hotel-hotel ini kan nggak ada airnya kan, adanya tisu aja. Bagaimana hukumnya pakai tisu? Dalam istinja, dalam hukum Islam, itu cebok itu di kitab-kitab fikih itu pakai batu. Nah, ketika kita bertanya bagaimana hukumnya cebok pakai tisu, tidak sah. Alasannya karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Menurut ibu-ibu bersih mana? Pakai batu atau pakai tisu? Pakai tisu. Tapi karena nabinya pakai batu, jadi kita harus pakai batu. Alasannya Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Ya pugu belum ada tisu. Kalau waktu tidak tisu saya yakin pasti pakai tisu. Nah, sikat mana yang sunnah? Pakai odol, pakai Pepsodent, ya tidak sunnah. Yang sunnah mana? Yang pakai siwak.
Sampai seperti itu. Ini adalah kemunduran berpikir umat Islam itu. Dan kemunduran berpikir kita ini mulai sejak abad ke-12 ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh Helaholako dan Genghis Khan, hancurkan kota Baghdad, sampai sekarang pikiran kita terus semakin rendah, semakin rendah. Itu saya kira semacam itu. Jadi gimana? Ya sudah ibu-ibu, mangga silakan, mauludan silakan. Ya, jangan ragu-ragu, silakan maulidan Nabi. Ya kan gitu. Ancamannya masuk neraka, ya udah. Yang penting jangan bertengkar. Kemudian ada lagi, kalau kita menyebut Kanjeng Nabi Muhammad, itu minimal Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad atau Rasulullah. Itu juga adab bahwa menyebut Nabi Muhammad itu tidak boleh disebut Sayyidina. Tidak boleh menyebut Sayyidina. Sayyidina Muhammad tidak boleh, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, la tusayyiduni, jangan kamu panggil aku sayyid. Jangan dipanggil tuan guru, jangan dipanggil ajengan, jangan panggil kasepuhan, panggil saja Muhammad. Sehingga di dalam sholat ada dua macam ketika kita tasyahud. Ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma salli ala Muhammad. Ya Bu. Nah, kalau dalam sholat kita sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bid'ah, dan sholatnya katanya tidak sah. Jadi ibu-ibu pakai sayyidina enggak Bu? Pakai, lanjut silakan, nggak usah takut. Ya, barangkali nanti masuk neraka, biar kalau dosaku karena cintaku kepada Rasulullah akibatnya masuk neraka, aku siap masuk neraka karena cintaku kepada Rasulullah. Gitu dong. Tapi jangan bertengkar ya. Udah stop. Oh, ya udah, yang Sayyidina Sayyidina, yang Muhammad Muhammad. Nah, ini mengapa jadi berbeda pendapat semacam ini? Kembali kepada kajian tekstual. Bahwa kajian tekstual itu sesuai dengan letterlet apa adanya pada kalimat-kalimat itu. Tidak kontekstual. Tidak melihat situasi dan kondisi. Tidak melihat siapa yang berbicara. Tidak melihat kepada siapa yang berbicara, tidak melihat kapan bicara, tidak melihat dibicaranya di mana. Pokoknya teksnya saja. Itulah sebabnya kita selalu berbeda, karena satu kajian tekstual, yang satu kajian kontekstual. Hadis itu mungkin benar, la tusayyiduni, jangan memanggil aku sayyidina, Muhammad saja. Oke. Menurut Kanjeng Nabi, karena ini kan Nabi mengatakan jangan panggil aku sayyid. Ya udah, Muhammad saja. Mangga silahkan ya. Tetapi yang ibu perlu ketahui bahwa siapapun orangnya yang berkata, kita harus tahu kondisi psikologis orang yang berbicara. Kalau bicaranya dengan senyum, sama enggak orang yang berbicaranya dengan cemberut? Berbicara di satu tempat dengan di tempat yang lain, maknanya berubah enggak? Berubah. Itu yang perlu kita waspadai. Mempelajari teks-teks agama itu harus kondisional, harus konsepsional. Umpamanya saya menagih hutang sama Bapak Kapolsek, umpama contoh. Nagihnya di rumah, Pak Kapolsek, ini tolong ada nota 35 juta, tolong dong dilunasi karena saya sedang butuh. Pasti dia menjawabnya baik-baik.
Pak Kiai punten minggu ini belum bisa, saya berjanji minggu depan saya lunasi insya Allah. Mohon maaf Pak Kiai, ya mohon tebas minggu, baik-baik kan. Tapi kalau saya nagihnya di depan orang banyak marah enggak? Sebabnya apa? Iya. Dengan tempat yang tidak sesuai itu menambah makna yang berbeda. Dia akan merasakan ini Pak Kiai sedang lagi membongkar kejelekan saya. Betul nggak? Oke. Andaikan di Majalaya ini ada janda. Namanya Maimunah. Ayah Maimunah ya. Dan sayanya lagi duda. Lalu saya tanya, Maimunah, kamu idahnya berapa hari lagi? Saya nanya idahnya berapa hari? Oke. Enggak jawab Bu. Menunduk aja mukanya. Enggak ngejawab dia. Sama tidak ketika ditanya oleh Pak Naib. Pak Naib kepala kantor KUA. Maimunah kamu idahnya berapa hari lagi? Maknanya berbeda. Yang berbicara berbeda, maknanya berbeda. Kalau yang nanya Naib, Maimunah masuk kamar, ngambil surat keputusan pengagama. Ini Pak Naib, saya cerai tanggal 1 Agustus, September, Oktober, jadi kira-kira tinggal sekian hari lagi saya bisa kawin. Oh iya. Tapi ketika yang nanya saya, dia tidak membuktikan surat, diem saja. Lalu apa? Nungguin saya. Pas kebetulan ada Pak Cecep, mau ke cadang pinggan, kenal, oh kenal, istri saya orang Indramayu. Iya, itu mertua saya itu temannya Buya, oh begitu. Gimana kirim salam sama Buya? Niatnya bener enggak gitu. Niat ngelamarnya bener enggak. Karena sayanya duda, dianya janda, pertanyaan kapan idahnya selesai dikiranya saya mau. Paham Bu? Beda kan? Ya itulah beda. Makanya kita baca hadis, baca Al-Quran, jangan teksnya saja. Teks itu tidak mengantarkan kita kepada makna yang sesungguhnya. Jangan bermain-main dengan firman Tuhan dan sabda Rasulullah. Hati-hati. Ya nanti jadi salah paham. Santri saya yang paling nurut bertanya, Buya, saya besok pengen begitu. Saya bilang, ya udah terserah kamu. Di hari yang lain santri saya yang paling bangor, ngerti bangor? Paling nakal, nanya juga, Pak Kiai bagaimana kalau saya begitu. Terserah kamu. Kalimatnya sama kan? Terserah kamu. Kalau kepada santri yang nurut terserah kamu itu artinya apapun yang engkau lakukan pasti aku setuju. Begitu kan? Kalau yang nanya santri yang paling nakal, terserah kamu maknanya apa? Tidak ngurusin kamu, masa bodoh sih itu artinya. Di situ makna berkembang. Nah, jadi kalimat la tusayyiduni, jangan engkau panggil aku sayyid, ini kasusnya apa? Perlu saya jelaskan. Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak jangan ragu-ragu ketika bersolawat dalam sholat. Sampai ragu-ragu, itu katanya bid'ah, ya sudah diganti aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Begini, kepribadian orang, faktor psikologis yang ada pada seseorang itu memberikan makna yang pasti, bukan kalimatnya. Saya ingin mengatakan begini, Nabi itu orangnya rendah hati,
baik hati, sangat santun, sangat hormat kepada siapapun. Nabi itu tidak ada orang yang dibenci, dan Nabi tidak pernah menyimpan dendam, selalu hormat kepada siapapun. Ya. Sampai kepada orang-orang seperti para aulia, kekasih-kekasih Tuhan, mereka itu dapat dipastikan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kutub, pimpinannya wali sealam dunia. Ketika bertemu dengan anak kecil, dia bilang, "Nak, tolong doakan Mamang ya, supaya dosa-dosa Mamang ini diampuni oleh Allah." Meminta doa sama anak kecil. Rendah hati enggak, Bu? Kata murid-muridnya, "Syekh, kamu itu waliullah, masa minta doa sama anak kecil?" Ketahuilah saudaraku, anak kecil itu belum banyak dosanya, doanya diijabah. Hebat enggak? Ketemu sama orang tua, tukang macul, buruh tani, yang bodoh, yang buta huruf. Umurnya sudah 90 tahun. Ngomong juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Mang, doakan saya, semoga dosa saya diampuni oleh Allah." Kata santrinya, "Syekh, kamu ini kiai, masa minta doa sama orang bodoh?" Ini orang umurnya lebih tua dari saya, ibadahnya lebih lama dari saya, maka wajar saya minta doa kepada dia. Hebat enggak, Bu? Hebat enggak? Nah, hebat. Ini orang-orang seperti Nabi seperti ini, itu orang yang sangat rendah hati dan sangat hormat kepada siapapun. Saya mau cerita. Suatu hari Kanjeng Nabi itu sedang rapat dengan para sahabat-sahabatnya. Lagi membicarakan strategi perjuangan umat. Ya, mengatur strategi perang, membangun kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang buta datang yang biasanya hanya ngobrol saja. Mungkin Nabi merasa terganggu hatinya. Ini lagi rapat penting, orang buta datang yang biasanya hanya ngobrol biasa. Cemberut nabinya. Lalu berpaling muka. Langsung seketika itu Nabi ditegur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau cemberut? Kenapa engkau berpaling muka? Hanya karena didatangi oleh orang buta. Teguran Allah semacam itu, Kanjeng Nabi menangisnya 3 hari 3 malam. Melelehkan air mata lagi. Sedih, merasa berdosa kepada Tuhan. Minta ampun lagi. 3 hari 3 malam dia menangis. Yang jadi masalah begini. Kenapa Nabi merasa berdosa? Saya mau nanya ibu-ibu nih. Orang buta dicemberuti, Bu, tersinggung nggak, Bu? Sebabnya apa? Bapak-bapak, saya nanya, berpaling muka kepada orang buta, marah nggak orang butanya? Jadi Nabi nyakiti hati orang nggak? Nabi membuat orang marah nggak? Kok nangis? Di mana dosanya? Dia sudah cukup merasa berdosa ketika dia tidak menghormati orang. Bukan menyakiti orang, tidak menghormati saja sudah cukup merasa berdosa. Saya nanya ibu-ibu, sering nggak cemberut sama suami? Terus nangis nggak? Nggak. Alhamdulillah. Ini sudah paham? Jadi Kanjeng Nabi itu orangnya rendah hati.
baik sekali. Tidak ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Nah, lalu orang itu seperti Nabi mengatakan begitu, la tusayyiduni, jangan panggil aku sayyid, itu maksudnya apa? Nah, ini persoalannya. Jadi semakin kita mengenali psikologi seseorang, semakin kita mengenal orang lebih dalam, semakin kita paham orang lebih dekat, maka kita akan lebih paham apa yang dikatakan, betul enggak? Dulu waktu masih pacaran mah nggak paham apa kata kekasih. Setelah jadi suami paham betul. Ya kan begitu. Nah, saya ini umpamanya punya hati yang rendah hati, yang tawadu. Tidak mau menyombongkan diri saya kepada siapapun. Dan saya tidak pernah merasa lebih alim dari siapapun. Saya tidak merasa lebih pintar dari siapapun. Maka ketika MC itu mengatakan, Master of Ceremony, nanti di akhir acara akan ada mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Doktor Kiai Haji Abuya ya, Murabbi Ruhina wa Mursiduna Haji Abdul Syakur Yasin MA, sampai panjang 2 meter tuh nyebutnya, Profesor Doktor Kiai Haji Mursid dan sebagainya. Saya rendah hati, Neng, tolong dong jangan panjang-panjang, sudah nama saya aja lah. Nggak usah pakai Kiai Haji, Profesor Dokter, ngapain? Oh iya, baik Kiai, baik. Nurut nih MC nih, nurut. Jangan sebut Profesor Dokter Kiai Haji lagi lah, udah nama saja. Nggih, Kiai, mangga. Paham gak nih? Paham gak? Sekarang tibalah saatnya ceramah agama disampaikan oleh Sakur. Hebat gak tuh MC tuh? Hebat gak? Ditabok enggak? Itu artinya Kanjeng Nabi mengatakan jangan engkau panggil aku Saitu, karena rendah hati Kanjeng Nabi. Tentunya Nabi bukan melarang orang manggil Sayyid. Sudah, jangan ragu-ragu. Silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perlu tambah lagi sebagai tanda kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Wa habibina. Tambah lagi wa syafi'ina. Tambah lagi wa dzukhrina. Tambah lagi wa maulana Muhammad. Silakan berilah jabatan-jabatan sebanyak-banyaknya sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ibu-ibu? Langsung kalau ada yang menegur itu bid'ah, baik, biarin aja, udah nggak usah dibantah, jangan berdebat, jangan bertengkar. Yuk kita hentikan pertengkaran antara kita, yuk kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu saja. Nanti untuk hal-hal yang lainnya kita akan buka forum dialog ya. Mana MC-nya mana? Ya, kita nanti ada 2 termin saja ya, 1 termin 2 pertanyaan ya. Oke, maka MC silakan. Siap. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Buya sudah menyampaikan tausiahnya. Hari ini, saat ini, detik ini, saya akan memandu dialog antara jamaah semua dengan Buya, dengan boleh menyampaikan 3 pertanyaan saja. Kita akan memilih 3 pertanyaan dari ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah yang ada di sini. Boleh siapapun bertanya kepada Buya. Yang mau bertanya silakan untuk angkat tangan.
Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa hari ini kita live streaming di Wamita TV, juga di YouTube-nya Buya dengan channel YouTube Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Baik, tentunya ibu-ibu, para hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadiah bagi yang mau bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Silakan, ada yang bertanya? Boleh, silakan. Boleh? Yang di Bapak yang paling tengah, nah boleh Bapak berdiri, silakan Pak. Iya, boleh dibantu untuk mikrofonnya. Perkenalkan dengan nama siapa, dari mana, dan silakan langsung sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa maripataka. Nama saya Buya atau Saiful Yasin. Saya mau bertanya dari surat As-Samsi yang suratnya yang begini Buya. Qad aflaha man zakaha wa qad khoba man dasaha. Yang artinya sungguh apa ya? Bentar Pak. Iya, boleh. Sungguh apa namanya? Sungguh bahagia orang yang sudah mensucikan hatinya. Maksudnya itu mensucikan hatinya gimana Bu ya? Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan hatinya. Gitu. Ya, baik. Buya mau langsung jawab? Boleh. Langsung dijawab oleh Buya ya. Sebentar hadiahnya nanti ya. Oh langsung? Wow, luar biasa, langsung diberikan hadiah oleh Kapolsek Majalaya. Luar biasa. Silahkan. Izin Buya untuk menjawab, mangga. Ini firman Tuhan, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Maknanya berbahagialah orang yang bisa membersihkan dirinya, dan cilakalah, sengsaralah orang yang mengotori dirinya sendiri. Dulu dalam cerita hadis qudsi ada diceritakan ada orang yang mencari Tuhan, yaitu dia mencari para orang-orang sakti, para ulama-ulama besar, masuk gunung, turun gunung, masuk hutan, turun hutan, mencari kemana-mana sampai akhirnya tidak ketemu orang yang membimbing dia bisa mengenal Tuhan. Setelah dia meninggal, ditanya oleh malaikat, kamu ngapain muter-muter di alam dunia mencari Tuhan? Kamu keliru mencari Tuhan di hutan, moal kapanggih, ya, di lautan nggak bakal ketemu. Coba kalau waktu di dunia kamu menghampiri, mendatangi tetanggamu yang kelaparan dan kau kasih makan orang yang lapar, engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu. Andaikan engkau datang melayat temanmu yang meninggal dunia dan engkau hantarkan temanmu yang mati itu sampai kuburan, dari dulu engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu bersama orang-orang yang lapar, Tuhanmu bersama orang-orang yang sengsara. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya jalan menuju keselamatan akhirat, ketemu Tuhan, itu bukan dengan seremoni-seremoni, tapi melalui ibadah-ibadah sosial. Paham Bu? Ini malah terbalik akhirnya. Di dalam kitab-kitab itu yang saya baca, apabila orang sholatnya belum benar, nanti sholat nanti tidak. Sholatnya sembarangan sambil ngelamun. Kadang-kadang rokaatnya nggak jelas, ya, 2 atau 3 atau 4, ya, karena sambil ngelamun. Kalau sholatnya belum benar, segala amal kebaikannya tidak diterima Tuhan. Itu di dalam kitab-kitab kuning. Tetapi di dalam Al-Qur'annya malah terbalik.
Orang yang tidak berbuat kebaikan kepada sesama, yang tidak menyantuni anak yatim piatu, yang tidak ngasih makan orang miskin, sholatnya dibayarnya dengan neraka well. Malah terbalik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang agamanya bohong? Itulah mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, saya bahagia sekali. Baru saya menyaksikan ada orang lagi bagi-bagi santunan anak. Satu bukti kebenaran agamanya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau ngasih makan orang miskin yang kelaparan. Dibiarkan mati kelaparan. Fawailul lil musallin. Kamu yang sholatnya rajin nih, dibayarnya dengan neraka. Paham? Nah, itulah makanya coba kita artikan secara rasional. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Itu bukan dengan banyak sholat, banyak dzikir, banyak puasa, tapi kepedulian sosialnya, keterharuan kepada orang-orang yang menderita, yang sakit dikasih obat, yang lapar dikasih makan, anak yatim disantuni, masjid rusak gotong royong dibangun kembali. Itu yang namanya bersih. Tidak ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Itu orang yang hatinya suci, yang sudah fana, yang sudah tidak lagi tersinggung, ya, semuanya. Orang yang menjahati dia dibalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Idfa'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan-kebaikan. Itu akan menghapus semuanya itu. Akan membersihkan diri kita. Betul? Nah, itu jangan ada dendam dan kebencian, hasud dan dengki, itu hatinya masih kotor. Saya mau ngetes dulu nih ibu-ibu. Hatinya bersih belum ya? Coba dites sama Buya ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang punya warung nggak? Di rumah warungan? Ngacung. Angkat tangan Bu yang punya warung. Oke. Andaikan tiba-tiba tetangga ibu bikin warung lagi, tersinggung nggak? Tersinggung Buya katanya. Berarti belum bersih dong. Belum bersih. Artinya tidak boleh ada orang lain bisa makan. Jahat kan berarti. Punten, ngoreksi aja. Tiba-tiba warungnya itu, tangga itu semakin laris. Masya Allah. Warung ibunya malah nggak laku. Pergi ke dukun nggak Bu? Enggak ya Buya, nauzubillah Buya. Enggak ya Bu. Punten, saya sering didatangi orang seperti itu. Pak Kiai, saya 20 tahun warungan, tangga buka warung lagi, sekarang saya nggak laku. Jadi gimana? Ya kira-kira ada jampe penutupan gitu. Masya Allah. Supaya teka tenjo. Saya bilang, Bu, kalau doa pengelarisan ada, tapi doa petumpuran nggak ada, nggak punya. Punten aja. Iya, jadi mendoakan kepada orangnya supaya jangan laku. Ya Allah, itu tetangga tuh saya tahu persis. Jadi buruh tani, hidupnya miskin, buka warung, baru bisa beli motor, baru bisa mesantrenkan anaknya ke pesantren. Kok tetangganya nggak terima ada tangganya bisa makan. Dan kita ini mesti jahat sesungguhnya. Kita itu saya, ini masih jahat. Apa hubungannya? Ya, ada tangga beli mobil Avanza. Kalau orang hatinya baik, alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil Avanza. Barangkali saya lagi butuh kan bisa nyewa apa ya? Iya, barangkali ada anak sakit, bawa rumah sakit. Ini mah enggak marah. Dah paling juga kredit. Masya Allah. Gitu enggak ibu-ibu? Enggak Pak Buya, enggak katanya. Itu hati yang kotor tuh. Kotor hatinya. Ya.
Ya sok tunggu, paling 3 bulan, paling juga ditarik lagi nih, potong kuping. Masya Allah. Kok jahat banget sih? Itu kita seperti itu. Makanya bakat khaba man dassaha, menjadi cilaka, sengsara sendiri. Orang yang hatinya hasud itu Bu, orang yang tidak punya cita-cita. Dia cita-citanya menghalangi kemakmuran orang lain. Udah itu aja. Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa jangan diartikan secara apa namanya pemahaman yang terlalu dangkal sekali. Insyaallah orang itu sholatnya rajin, tiap hari berjamaah, betapa bahagianya. Bagaimana bahagianya? Kalau omongan orang itu tidak pernah mencerminkan apapun, Bu. Saya sering terkagum-kagum dengan seorang mubalik yang bercerita, istri adalah titipan Allah. Harus kita cintai, harus kita bahagiakan. Oh, saya terharu, Bu. Begitu saya datang ke rumahnya, lagi mukulin istrinya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Ya iya kan. Ya ucapan tuh berbeda. Kita lihat tanya. Jadi orang yang hasud, yang dengki, menyimpan dendam, kemarahan. Dan ini bukan hanya dagangan warungan, pesantren juga sama persaingannya begitu. Saya katakan jujur aja nih Mam, biar. Iya. Kenapa saya pindah pesantrennya ke Cadang Pinggan, tadinya di Tulungagung? Ya karena banyak kiai-kiainya yang gak suka saya bikin pondok di situ. Jadi pesantren juga siga warungan. Sama aja. Malah justru yang sholatnya berjamaahnya rajin, bertengkarnya juga rajin kok. Betul nggak? Gara-gara kunut, gara-gara usoli, gara-gara sayyidina. Ngapain? Kalau Anda ingin bahagia, coba 2 saja. Hilangkan dendam dan kebencian kepada siapapun. Anda akan makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, baturna loba, rezekinya lancar. Percaya. Sebab dendam, kebencian, rasa hasud itu beban-beban psikologis yang menyebabkan kita makan gak enak, tidur gak enak semuanya ini. Betul gak Bu? Yuk kita bersihkan. Tetapi jangan mengklaim aku orang suci. Sucikan hatimu, tapi jangan mengklaim aku suci. Karena itu pertempuran dengan nafsu adalah pertempuran yang tidak berkesudahan dan tidak ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Makanya Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan engkau mengklaim bahwa dirimu adalah orang suci. Terima kasih, begitu saja. Iya, luar biasa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa membersihkan hati kita ya Bu. Betul, dan menghilangkan rasa benci, iri terhadap orang lain. Juga satu lagi Bu, jangan lupa banyak membantu tetangga ya Bu ya. Banyak memberikan sedekah kepada anak yatim. Seperti nih, saya kasih tahu nih, seperti Polsek Majalaya luar biasa. Sudah di setiap hari Jumatnya menyalurkan santunan untuk anak yatim, sembako, duafa dan lain-lain. Subhanallah ya, luar biasa. Ada lagi pertanyaan dari siapa? Mangga angkat tangan. Wah, ini sekarang Bu, luar biasa. Ibu yang depan boleh. Nah, mic-nya mana Bapak? Nah Pak, siap. Wah, ibunya langsung semangat, saya ya, siap. Ibu majang ke payun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, alhamdulillah Pak Kiai, saya kedua kalinya ketemu dengan Pak Kiai. Yang pertama saya ke Indramayu 2 minggu yang lalu. Luar biasa. Iya. Di Indramayu saya tidak sempat bertanya kepada Pak Kiai, sekarang baru punya kesempatan. Baiklah, pertanyaannya adalah tadi sudah diulas berkaitan dengan batin yang suci, batin yang ikhlas ya.
mewakili para emak-emak kaum Hawa, bagaimana menurut Buya, menurut Pak Kiai, berkaitan dengan kaum Adam yang seringkali berpoligami tanpa diketahui oleh istri kedua. Iya, luar biasa, Masya Allah Bu. Lanjut Bu. Iya, ini mah bukan berkaitan Ibu. dengan hukum ya, tapi menurut Buya saja gitu ya. Terima kasih Pak Kiai. Ibu Hatur dengan nuhun. Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Dian. Ibu Dian. Mewakili Buya, hati-hati emak-emak dan perempuan, ibu-ibu jamaah di sini. Bagaimana pandangan Buya perihal kaum Adam yang suka berpoligami tanpa bilang dulu ke istrinya, begitu Bu? Nah gitu, silakan Buya. Iya. Oke. Ini jawabannya agak panjang ya. Supaya laki-lakinya tidak tersinggung. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hukum-hukum Islam yang kita baca dari khazanah Islam, kitab-kitab kuning dan sebagainya, seperti perbudakan, kawin milkul yamin, beli budak perempuan, lalu bisa bisa ditidurin, ya jual beli manusia, poligami, ya kan? Itu semuanya sekalian, itu bukan syariat datang dari langit semata-mata keputusan Tuhan, tetapi merupakan mengakomodasikan budaya lokal yang ada. Awas, budaya lokal yang ada. Kita dalam hidup saja, budaya lokal yang ada itu ya kalau yang baik belum bisa dirubah, diakomodir saja dulu sementara. Yang paling kecil, kalau ada orang muda lewat di hadapan orang tua, kalau orang Jawa minta 1.000. Mintanya berapa? Nyuwun? Sewu. Kalau di dia hapuntennya. Oh. Ya, hapunten. Punten, gitu ya. Kalau di namanya punten. Punten. Itu budaya kita hormati. Maka di dalam mengatur bersyariat, ya kita bikin diwajibkan bagi anak-anak muda ketika melewati orang tua harus bilang hapunten, nyuwun sewu. Itu bukan perintah dari Tuhan, tapi kita mengakomodir budaya lokal, kearifan lokal yang belum bisa dirubah sementara. Kalau di Arab mah di sana Bu, boro-boro bilang punten, orang lagi sholat juga dilangkahi kepalanya kok. Betul nggak? Betul. Tradisi itu nggak ada. Kalau di sini seorang istri panggil suami paling-paling ngundangnya akang. Kang, leres. Akang Ya Bu? kan? Ya, akangnya akang. Kang Mas. Kang Mas. Papap Iya. mungkin Pak? Bu Iya, ya. iya. Dan Papap, kakak ya. boleh. Ya. AA dan sebagainya. Kalau di Arab mah seorang istri manggil suami itu namanya saja. Namanya Hasan. Ya Hasan, ta'al ya Hasan. Seorang istri manggil suaminya namanya saja. Itu budaya di sana. Jangan coba-coba karena di Arabnya manggil nama, di Majalaya ada seorang ibu manggil suaminya namanya saja, bisa di. Jangan Iya, Bu ya, jangan ya, manggil itu maman tradisi. gitu jangan ya Bu. Jadi tetap AA aja. Iya, jadi poligami. Jadi poligami itu adalah tradisi orang Arab yang tadinya di Arab ya, yang tadinya itu tak terbatas. Konon ceritanya Nabi Daud itu istrinya 99. Ya, Nabi Sulaiman gak tahu lebih banyak lagi. Jadi orang Arab itu ya istrinya 15, 20 gitu. Ketika mereka masuk Islam, Nabi bertanya, kamu istrinya berapa? 15 ya Rasulullah. Ceraikan semua, sisakan 4. Jadi ada upaya Nabi untuk mengarah kepada monogami.
tetapi secara bertahap, dibatasi 4 dulu. Di dalam Al-Quran sudah ada anjuran sebaiknya 1 saja, ada dalam Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kau tidak bisa berbuat adil, sebaiknya satu saja. Cuman sampai persoalan poligami belum diputuskan monogami, laki 1 perempuan 1, keburu nabinya meninggal dunia. Nah, para sahabatnya tidak melanjutkan. Tadinya ada tujuan untuk monogami, tidak dilanjutkan. Apa sebabnya tidak dilanjutkan? Kepenak. Tahu kepenak? Keenakan gitu salahnya. Ya, jual beli manusia. Juga sampai sekarang belum ada Al-Quran yang melarang. Hadis pun larang. Yang melarang adalah dunia PBB diawali oleh siapa? Abraham Lincoln. Nah, dunia sekarang melarang perbudakan. Negara Arab Saudi tahun 1960 itu melarang perbudakan. Jadi harus dibebaskan, Saudi harus bebas dari perbudakan. Nah, ini banyak para tokoh agamanya yang marah dan demo. Negara kafir, raja kafir. Masa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Gak masuk akal. Apakah orang Islam menganggap bahwa perbudakan itu boleh? Mau dilestarikan perbudakan? Ini jadi persoalan. Nabi Muhammad itu punya agenda besar dalam pikiran dia bahwa perbudakan itu tidak manusiawi dan ini bertentangan dengan keadilan Tuhan. Masa manusia dijual dibeli? Ya kan? Mana yang dibilang? Tapi waktu itu menjadi tradisi dunia yang tidak bisa sendirian merubah tradisi itu. Tapi udah ada agenda secara gradual, maksudnya gradual itu perlahan-lahan, langkah demi langkah sudah dimulai. 1, Nabi Muhammad mengajak teman-temannya untuk membeli budak secara pribadi. Lalu budaknya dimerdekakan. Seperti Yasir bin Ammar, seperti Zaid bin Haritha, lalu dikawinkan dengan sepupunya namanya Zainab. Ya, seperti Bilal dan sebagainya. Dibeli, dimerdekakan. Itu langkah pertama. Jadi tidak sewenang-wenang Rasulullah haram begitu ya. Merubah tradisi itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ibu-ibu sekalian. Ini masih kajian sosiologisnya mantap dulu ini dia. Kemudian yang kedua, setiap tindak kriminal hukumannya selalu dikaitkan dengan fakku raqabah. Dengan itqu raqabah, memerdekakan budak. Terjadi pembunuhan, nah itu hukumannya di samping hukuman sekian tahun dan sebagainya ditambah dengan membebaskan budak. Itu tahap kedua. Tahap ketiga dan ini sangat penting sekali, yaitu masuk dalam administrasi negara. Namanya mukatabah. Artinya para budak diberikan kebebasan untuk merdeka dengan cara harus mengembalikan uang itu kepada dunungannya, kepada majikannya. Tuan dulu beri saya berapa? 1000 dirham. Saya ingin merdeka. Bikin perjanjian mengembalikan uang 1000 dirham merdeka. Nah, ini budak dari mana duitnya? Dialokasikan dananya dari zakat umat Islam yang disebut wafir riqabi untuk budak-budak itu. Ya, asnafnya zakat itu adalah fuqara, masakin, gharimin, amilin, mu'allafat qulubuhum, ya kan? Ibnu sabil, sabilillah dan wafir riqabi. Maksudnya
dana itu dialokasikan membantu budak supaya merdeka. Jelas Bu? Jelas. Jadi poligami juga akan terus menuju monogami, perbudakan juga sampai bebas perbudakan, hanya nabinya keburu meninggal dulu. Salah kita umat Islam, kenapa agenda besar itu tidak diteruskan? Ibu-ibu sekalian, tahun 74 pemerintah menerbitkan undang-undang pernikahan. Di demo sampai gedung DPR diinjak-injak waktu itu. Karena undang-undang itu melarang pernikahan paksa. Sekalipun kitab kuningnya memperbolehkan anak gadis, walinya bapak kandung, hak paksa namanya wali mujbir, suka tidak suka, cinta tidak cinta. Bapak kandung bisa memaksa anak perempuan kawin paksa dan dianggap sah pernikahannya. Dalam undang-undang dilarang, di demo. Ya kan? Larangan poligami di demo. Bayangkan. Jadi maksudnya apa? Undang-undang pernikahan membatasi umur nikah. Jangan sampai anak 4 tahun dikawinkan. Itu kan pedofil namanya. Ya, dilarang undang-undang, di demo. Kenapa melarang sesuatu yang tidak dilarang Allah? Ini maksudnya orang mikir gak sih? Jadi kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Setuju dengan kawin paksa? Anak perempuan itu manusia bukan sih? Gimana lagi? Ibu-ibu setuju anak 5 tahun dikawinkan? Di demo kok buktinya. Di demo Bu buktinya Bu? Di demo, diinjek-injek itu. Ya saya sudah di luar, cuma dengar beritanya aja. Saya sudah ada di waktu itu sedang ada di Syria. Macam itu, jadi nggak jelas. Nah jadi artinya sebenarnya mah yuk tergantung kita. Yuk kita bicara ini mumpung lagi sudah kita masuk di era demokrasi ini. Yuk kita dari tulisan, ceramah, kita usulkan. Bagaimanapun juga perempuan juga manusia kok. Ya kalau istrinya 4, seminggu kebagiannya berapa hari? Nah, bapak itu. Itu masalahnya, itu macam itu. Sampai termasuk masalah warisan dan sebagainya. Iya, kalau orang tua mati, anak perempuannya dapat separuh kan? Padahal kalau di Arab itu adil Bu, laki-laki 2 perempuan 1 adil, karena di sana yang ke sawah laki-laki, yang dagang laki-laki, yang bantu orang tua laki-laki semuanya, anak perempuan tidak berapa. Kalau di sini yang bantu ibu-ibu mengasuh adik-adik itu anak laki anak perempuan Bu? Perempuan. Yang ke pasar? Perempuan. Yang masak? Perempuan. Yang nyuci piring? Perempuan juga. Nanti ibu-ibu kalau sudah jompo ikut laki, ikut anak laki, ikut anak perempuan? Perempuan biasanya. Jadi mana yang lebih berjasa, anak laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa dapat separuh? Ya itu persoalannya. Saya ingin mengajak rasional, beragama secara rasional, gitu. Jadi artinya bahwa saya sendiri sebetulnya ketika saya percaya ada orang laki-laki jujurnya, benernya, baiknya, saya hormat sekali 100%. Tapi begitu saya tahu punya istri lebih dari 1, turun Bu, tinggal 80%. Apa sebabnya? Banyak bohongnya. Itu aja deh, paham Bu? Iya. Iya, gitu kira-kira. Nah itu dia, mewakili bapak-bapak kalau belum bisa adil, 1 saja. Ya Pak, Bu ya, terus? Nah jadi ibu-ibu ya mewakili kata Buya, jadi kalau belum bisa adil 1 saja ya. Jangan nambah-nambah lagi karena jadi banyak bohongnya gitu ya. Ibu mewakili sudah? Ya baik, pertanyaan terakhir ini ada request dari anggota Brimob. Nah 1 saja Pak dari angkatan Buya. Ke sebelah sini dong. Nah silahkan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibda Aji Sutarman dari Satprimo Polda Jabar. Mewakili rekan-rekan saja. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi, sampaikan salam. Yang ingin saya tanyakan, Kiai, salawat Nabi itu, syafaat Nabi itu ada berapa macam? Kemudian berlaku untuk siapa saja? Apakah berlaku untuk manusia beriman saja? Ataukah berlaku dengan orang kafir, orang murtad, kemudian semua makhluk? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Buya. Kalau saya mengutip firman Tuhan di dalam Al-Quran, jelas sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa semua ya? Apa itu maknanya? Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu. Illa, kecuali rahmatan lil alamin, untuk berbagi rahmat kepada seluruh umat manusia. Itu maknanya. Tetapi di dalam kitab-kitab tafsir kuno generasi awal seperti Ibnu Katsir, seperti At-Tabari, tafsir-tafsir yang generasi awal itu ditafsirkannya lil alamin, maknanya lil muslimin. Nah, saya kecewa ketika firman Tuhan ditafsirkan secara eksklusif. Mana mungkin lil alamin maknanya lil muslimin. Ya kalau begitu alhamdulillahi rabbil alamin maknanya alhamdulillahi li rabbil muslimin. Jadi Tuhan yang kita sembah Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan alam semesta. Al-alam itu alam semesta. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan rahmat kepada alam semesta. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah benci, tidak pernah dendam kepada siapapun. Kepada orang-orang Quraisy penyembah berhala yang selalu menyakiti pun beliau tidak marah, tidak dendam. Malah dia doakan Allah mahdi qaumi innahum la ya'lamun. Bahwa mereka, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka tidak tahu aku ini utusanmu. Ampunilah mereka, berilah mereka hidayah. Tidak ada dendam, apalagi kepada orang-orang yang beragama Ibrahim seperti Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad tidak pernah punya kebencian kepada agama Nasrani, bukan kepada agama yang lain. Ini kebetulan ini pertanyaannya rahmatan lil alamin ini. Nih, satu. Mana buktinya Nabi itu tidak pernah membenci agama Nasrani? Bukti satu. Bahwa Nabi memberikan syafaat, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Kepada siapapun. Karena dia adalah sebagai penampilan cinta Tuhan kepada kita. Nabi Muhammad dapat wahyu. Waktu dia sedang bertapa di Gua Hira, ya Bu. Apa wahyu pertama turunnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat wahyu, apa maknanya enggak jelas. Lalu oleh Siti Khadijah diajak berkonsultasi kepada seorang lelaki sepupunya Siti Khadijah dan dia pendeta Nasrani. Kesimpulannya, setiap dapat wahyu lagi ke Waraqah bin Naufal.
pendeta Nasrani. Dapat wahyu terus selalu berkonsultasi dengan seorang pendeta. Kalau orang tempat konsultasi namanya apa? Konsultan. Jadi konsultan Nabi siapa? Jadi Nabi benci nggak sama orang Nasrani? Enggak kok. Nah, sepupunya Siti Khadijah. Jadi Khadijah agamanya apa? Agama Islam. Waktu Nabi kawin Khadijah, agamanya apa Siti Khadijah? Ya belum ada Islam, Nabinya baru 25 tahun. Iya, Nabi itu kawin 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Sudah jadi Nabi belum? Sudah ada agama Islam belum? Jadi seremoninya apa? Ijab kabulnya gimana? Ya pakai syariat yang ada. Nah, saya mau nanya, ketika Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah, Islam belum ada ya? Belum ada Bu ya? Yakin dong belum ada kan? Ya kan baru dapat wahyu kan umur 40 tahun kan? Agama apa yang ada di situ? Satu, ateis, orang yang tidak bertuhan. Yang kedua, penyembah berhala. Yang ketiga, Yahudi. Yang ketiga, Nasrani. Saya tidak bisa memastikan Siti Khadijah agamanya apa, karena saya belum mendapatkan referensi yang pasti. Tetapi kita berhipotesa. Kayak pantas nggak kalau Siti Khadijah itu ateis? Pantas nggak? Nggak pantas. Kalau penyembah berhala, kalau Yahudi, yang paling pantas apa? Nasrani. Yang membawa ke pendeta Siti Khadijah, berarti kan saudaranya. Iya kan? Itu satu. Kemudian ketika para sahabat itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Mekah yang ada di Mekah untuk menyelamatkan sahabatnya, Kanjeng Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk hijrah, untuk bersembunyi di negara mana? Negara Habasyah. Agamanya apa? Rajanya Nasrani. Mempercayakan sahabatnya untuk dilindungi oleh orang-orang Nasrani kok. Betul enggak? Betul enggak? Lalu yang jadi masalah apa? Nah, kemudian ini kebetulan saya bawa juga tuh. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Berhala-berhala dihancurkan. Begitu masuk Ka'bah, gambar-gambar semua dihapus. Nabi menutup satu gambar, relief gambar di tembok Ka'bah. Silakan mau dihapus, ini jangan dihapus. Ini jangan dihapus. Begitu dibuka, itu gambarnya Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Itu saya ingin bawakan ini bukannya supaya jangan saya dianggap ngarang. Supaya saya jangan dianggap ngarang ya. Ini kitabnya Akhbaru Makkah. Ini kitab sejarah yang menjadi rujukan semua kitab. Ada 4 ya. Ada Akhbaru Makkah, ada lagi Sirah Tarikhul Islam di Az-Zuhari, dan ada lagi di kitab Fathul Bari. Ini ada 3, ada di Fathul Bari. Ini kitabnya ada di pesantren-pesantren. Ya, bahwa Nabi melarang menghapus gambar Nabi Isa. Artinya apa? Nabi menghormati. Ya kenapa kita harus benci orang Nasrani? Nabi kita nggak membenci nggak apa kok. Supaya jangan sampai saya dibilang ngarang. Nih kitabnya namanya Akhbaru Makkah. Rahmatan lil alamin, syafaat Nabi, rahmat Nabi untuk seluruh alam semesta. Nih, supaya jangan ragu-ragu, barangkali saya dianggap ngarang. Ya. Oke. Ini Bismillahirrahmanirrahim saya baca nih. Iya. Qala wa wada'a kafaihi. Lalu Nabi menutupi dengan 2 telapak tangannya ala surat Isa ibni Maryam wa ummihi. Gambar Siti Maryam dengan Nabi Isa dengan ibunya.
Ya, waqala umhu jami'as suwari. Silakan kau hapus semua gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah illa ma tahta yadayya, kecuali yang ada di bawah telapak tangan saya ini. Ya, wa rafa'a yadayhi, lalu dibuka tangannya, diangkat, an Isa bin Maryam wa ummihi, dari gambar Isa bin Maryam dan ibunya. Wa nadhara ila surati Ibrahim faqal qatalahumullah ja'aluhu yustaqsamu bil azlam. Kalau gambar Nabi Ibrahim di tembok itu hapus semuanya, kecuali gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Ini saya bukan ngarang, ini kitabnya ada 3 kitab. Fathul Bari itu di setiap pesantren ada. Ini artinya ini kan sejarah yang disembunyikan. Iya, ini bukan berarti apa-apa. Saya ada rujukannya gitu. Kalau nggak cocok silakan aja didiskusikan, kan begitu. Ini artinya siapa yang mendidik kamu membenci agama lain? Islam tidak pernah membenci siapapun. Paham nggak? Nah itu yang jadi persoalan. Jadi untuk saya bawa ini, kalau tanya. Jadi masalah sahabat Nabi apakah kepada semuanya, apalagi Kanjeng Nabi, saya sebagai umatnya yang juga belum pernah ketemu. Saya tidak mungkin akan mengutuk orang, mencaci maki orang, merendahkan orang. Semua siapapun manusia saya hormati. Dan saya tidak melihat agamanya apa, sukunya apa. Ya, tidak membeda-bedakan suku Jawa, suku Sunda, suku, nggak ada urusan. Karena perintah Allah bahwa kita harus menghormati manusia sebagai manusia. Sekalipun pelacur datang kepada saya, minta penglarisan kepada saya. Ngerti penglarisan? Supaya laris gitu. Saya tidak marah, saya hormati tamu saya kok. Kenapa saya harus menghinakan seorang pelacur? Dia juga manusia. Dan belum tentu dosa-dosa dia sudah diampuni Tuhan. Dosa saya yang belum diampuni Tuhan. Wala tuzakku anfusakum. Kita hormati. Yuk kita bicara lagi tentang kemanusiaan yang universal. Apalagi Nabi, ya seluruh umat manusia. Saya juga mengimplementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nggak ada urusan saya dengan orang bodoh, orang jelek, pelacur. Itu urusan pribadi dia. Saya ketika mata saya melihat kamu manusia, pasti saya hormati. Karena ini perintah Tuhan. Yuk kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu, dan ketika aku sempurnakan bangunannya, yaitu umur 4 bulan. Janin itu bentuknya sudah sempurna, sudah gambarnya jelas, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, tangan, semuanya udah kelihatan. Ya, itu 4 bulan diperkirakan gitu kata ilmu ginekologinya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Masukkan roh Tuhan ke dalamnya. Dialah baru menjadi manusia. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua. Maksudnya kamu semua, ya kita semua ini bersujud kepada janin yang sudah punya roh tadi. Ya. Faqa'u lahu sajidin, bersujud di sini artinya bukan nyembah tetapi menghormati. Pertanyaan saya, ketika janin dalam perut ibu usia 4 bulan harus kita hormati. Agamanya apa, Bu? Janin sudah ada agamanya belum? Sudah punya warga negara belum? Oke. Sudah jadi manusia belum? Sudah. Kapan saya mendapatkan status manusia? Ketika saya umur 4 bulan. Di situ saya harus dihormati oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
Baru setelah saya lahir, saya mendapatkan kewarganegaraan. Apa warga negara saya? Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena lahirnya di Kertasmaya. Betul enggak? Kalau lahirnya di Los Angeles, warga negara saya apa? Amerika. Nah, baru warga negara lahir. Setelah 15 tahun, setelah saya akil dan baligh, baru saya dinobatkan sebagai muslim, betul? Jadi runutannya manusia, warga negara, dan Islam. Nah, warga negara, banyak enggak orang yang pindah warga negara? Pindah Amerika, Belanda, Cina, banyak enggak? Oke. Orang yang pindah agama banyak enggak? Banyak. Dari agama A, jangan sebut namanya ya, itu tersinggung. Agama A pindah ke agama B, agama B pindah ke agama C. Banyak kan? Ada enggak orang yang pindah statusnya dari manusia jadi kunyuk? Nah, jadi Tuhan menyuruh kita menghormati manusia manusia dengan tidak mengkaitkan agamanya apa, warga negaranya apa. Yuk mari kita buktikan. Tsunami di Aceh beragama Islam, orang Australia agamanya Kristen, nyumbang enggak? Jepang agamanya Shinto, nyumbang enggak? Amerika nyumbang enggak? Kan indah ketika manusia saling bantu-membantu membangun perdamaian dunia. Ya kenapa kita harus membenci agama lain? Gak ada urusan. Saya beragama disuruh untuk mencintai semuanya. Dan saya tidak boleh membenci dan dendam kepada siapapun. Setuju? Iya. Coba kalau saya itu rasialis, di Sungai Cimanuk ada orang tenggelam. Tolong. Kamu sukunya apa? Saya Sunda. Masa bodoh? Masa begitu? Masa begitu? Lalu ada orang tenggelam lagi di laut. Tolong. Agama kamu apa? Kristen. Masa bodoh? Masa begitu? Jadi tolong dong sesama manusia. Nah, ini yang jadi masalah karena ada degradasi pemikiran dalam diri kita sendiri. Artinya masih ada anggapan bahwa kalau menolong orang kafir lagi kelaparan, ya kita kasih makan, lalu akhirnya tidak jadi mati, hidup lagi kasih makan, itu kita tidak dapat pahala, malah dapat dosa karena mengabadikan kekufuran. Ini saya berdialog dengan seorang ustadz di kampung saya. Bukan bikin-bikin ya, bukan hoax nih. Saya bersumpah demi Allah nih, saya cerita beneran. Jadi ada di otak kita nolong orang kafir, nolong orang Kristen tidak ada pahalanya, malah mendapat dosa, mengabadikan kekufuran. Karena dia kafir, umurnya ditambah panjang, berarti kita membantu orang kafir. Oke. Saya nanya, saya nggak bantah, sudah. Begitu nggak bisa diajak debat. Saya nanya balik. Nah, kalau ada anjing kelaparan, saya kasih makan, dapat pahala nggak? Oh, nah, kalau anjing nggak dapat katanya gitu. Saya mengelus dada, tapi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya dapat ilmu baru. Yaitu ternyata anjing lebih mulia dari manusia. Itu yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi rahmatan lil alamin, syafaat Kanjeng Nabi, Nabi akan berusaha untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi nanti keputusan tetap innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memutuskan. Beliau adalah Rasulullah untuk menebarkan rahmat kepada kita semuanya. Jangan ragu-ragu. Nah, kemudian kewajiban kita membaca sholawat itu artinya bukan sekedar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
tapi juga memberikan perhatian. Saya saja Bu, ketika ada seorang perempuan yang saya cintai, dia menanyakan, "Akangku maha sehat." Seneng banget Bu, Masya perhatian Allah. seneng banget. Ya, kita juga Allahumma sholli ala sayyidina, bukan hanya ucapan itu, tapi kerinduan kita, perhatian kita kepada Kanjeng Nabi, itu yang intinya, itu yang intinya. Nah, jadi Ibu sekalian, pada kesimpulan akhirnya adalah kalau kita ini beragama masih di wilayah syariat, masih rawan bertengkar. Masuk kepada lingkaran yang lebih dalam, akidah lebih keras lagi, saling bunuh membunuh. Masuk ke wilayah yang lebih dekat lagi, lingkaran ketiga, torekot, masih saling ejek mengejek. Kita akan berhenti bertengkar ketika agama kita masuk di inti agama, yaitu cinta. Amin. Memang orang bertengkar ini. Nah, itu yang perlu kita bangun. Oke, itu jawabannya. Dan terakhir sebagai kata penutup, ini ada hal yang aneh yang perlu saya sampaikan. Mumpung ini ada di Bandung, ada di kantor polisi. Ini umat Islam mengamalkan hadis Nabi yang membuat kita menjadi gaduh. Hadis Nabinya begini, di Arba'in Nawawi. Ya, Imam Nawawi. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Yang artinya intinya mah kita harus mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu telinganya sudah terbiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mendorong orang untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat jahat. Ini wahai sahabat-sahabat saya semuanya, ini perintah ini bukan perintah personal, tapi kewajiban komunal yang diwakili oleh institusi, oleh lembaga, yaitu negara yang berkewajiban membangun kesejahteraan masyarakatnya. Negara yang berkewajiban melindungi masyarakatnya, mencegah kejahatan, itu ada aparatur, ada petugas yang menegakkan nahi mungkar, bukan kewajiban pribadi. Ini Pak Polisi, tolong dengarkan dulu. Iya, ini kewajiban Anda yang menegakkan nahi mungkar, bukan kewajiban saya. Nah, saya mah bolehnya hanya berpartisipasi. Kewajiban membangun pendidikan pemerintah yang berkewajiban, ada anggarannya. Tapi saya diperbolehkan juga bikin madrasah ya Bu ya, bikin pesantren, ya membantu pemerintah, kesian utangnya banyak, kita bantu, iya kan, boleh kan? Nah, nahi mungkar juga kita bantu. Ada penipuan, ya kita lapor ke polisi. Bukan maling motor itu lalu dibakar hidup-hidup. Gimana? Masa nahi mungkar seperti itu? Sok, gede mana dosanya? Mencuri motor atau membunuh orang? Yang mencuri motor dosa kan? Sok berapa dosanya? 10. Nah, malingnya ketangkep dibakar, bukan dilaporkan ke polisi, bukan dibakar. Ini terjadi di desa sebelah saya. Di desa sebelah saya. Ya kan, aduh sakit hati saya. Ini kan nyawa. Dia kan yang nyolong motor, kamu kan nyolong nyawa orang. Jadi nahi mungkar itu bukan tugas pribadi, tapi tugasnya aparat penegak hukum. Nahi mungkar itu adapun polisi kurang tenaga ya kita bantu tenaganya, itu saja. Polisi berinformasi ya kita cepat laporkan informasinya, itu saja tugas kita, bukan pribadi masing-masing. Paham Bu? Pernah bulan puasa yang lalu orang dagangan bulan puasa
ya nasinya ditabur-taburin ke lapangan, piringnya dilempar-lemparin, orangnya dipukulin, ya warungnya dirubuhkan. Pernah dengar, lihat pernah di YouTube-nya, pernah lihat nggak? Pernah ya? Ada. Benar begitu. Alasannya ini adalah mungkar, ini bulan puasa, masa dagangan. Orang yang dagang nasi bulan puasa itu sama sekali tidak bertujuan mengajak orang untuk meninggalkan puasa. Tujuan awalnya dia ngasih makan anak istri, betul? Dan yang makan di situ itu bukan orang yang puasa. Yang makan di situ orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa tuh banyak loh, Bu. Orang perempuan lagi menstruasi wajib puasa enggak? Enggak. Orang sakit puasa enggak? Anak-anak puasa enggak? Orang musafir puasa enggak? Non muslim puasa enggak? Banyak yang tidak puasa. Maksudnya apa? Harus tutup semua Indonesia bulan puasa. Biar orang pada mati semuanya nggak makan. Begitu maksudnya. Ini untuk jadi itu bukan kemungkaran. Kemungkaran itu kriminal murni, pembunuhan, ya penipuan dan sebagainya. Itu kemungkaran. Termasuk orang bikin tempat ibadah untuk menyembah Tuhannya. Itu bukan kemungkaran, itu mah gimana lagi? Jangan diperluas kemungkaran seperti itu. Nah, di sini ya, jadi polisi juga ambil sikap yang tegas ke depan, jangan sampai terjadi di negeri ini hukum rimba. Paham Pak, hukum rimba? Tidak orang per orang. Saya melapor ke polisi, Pak polisi ini ada maling saya tangkap. Bukan saya gebukin sendiri, nggak boleh dong. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Maka ke depan yuk, supaya amar ma'ruf ini mungkar ini menjadi realita, ya menjadi nyaman, ya kita mesti banyak bekerja sama dengan para polisi. Ya itu aja. Terima kasih Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.